Gini Mbak, mungkin saya mewakili beberapa viewer kita ya. Mereka ada yang terlontar kata-kata bahwa Majapahit segitu besarnya dan perkasanya, tapi kenapa kok setelah dilihat mungkin di YouTube atau di sosial media, peninggalan kerajaan Majapahit itu hampir tidak ada. Nah, mungkin baru-baru ini baru diketemukan beberapa artefak ya Mbak. Nah itu kok semacam dimusnahkan atau dihilangkan itu Mbak? Gimana? Begini ya, jadi Kalau sejarah Candi Borobudur, Prambanan kan kelihatan dari kerajaan Majapahit ini kok semacam hilang nih. namanya peradaban itu kan selalu berkaitan dengan situasi siklus zaman. Nah sebenarnya yang disebut zaman itu manusia yang mengisi peradaban itu. Manusia berkualitasnya hilang, zaman itu juga lengser. Atau disebut zaman keemasan itu juga lengser. Makanya menungso itu khalifah gitu loh. Dia itu yang harus mengisi zaman. Peradaban bumi itu mau hancur kiamat apa tidak itu kan tergantung manusianya. Hanya sampai nyiptain bom nuklir. Karek pentet rasa ngenteni Gusti Allah sampai dia mengkiamatkan jagat raya. Makanya kudu duwe ilmu ini gitu loh. Lah orang kita tuh sudah memiliki gagasan namanya kesadaran. Nah, apa disebut kesadaran? Kesadaran itu artinya hidup. Karena manusia itu bukan mesin. Nek mesin itu diprogram, dibiasake, nek bar turu rene, itu pembiasaan. Pendidikan kita itu tidak efisien karena terlalu membiasakan. Itu program, itu mesin. Nek menungso ku duwe kesadaran selalu berkembang baru untuk mengikuti evolusi. Karena tujuannya urip ki sak derma melakoni semakin bagus. Nah, ketika tadi jenengan teko ilmune apa Majapahit itu? Ilmune itu mak 3. Disebut ilmu 3 itu Jawa, Jiwa, Jawi. Apa itu Mbak? Biar saudara-saudara pendidikan semakin tahu Mbak. Kasih bocoran Mbak. Jawa itu kesadaran, jumenenge ing rasa. Maka disebut kecerdasan rasa sejati. Karena Anda punya organ namanya rasa sejati. Itu disebut Jawa. Pemahaman keseluruhan dari seluruh tubuh Anda yang menyatu itu disebut Jawa. Nah Jawa itu dari bahasa rasa harus diterjemahkan menjadi jiwa, itu akal. Wong ki duwe akal kudu dienggo. Ana wong ora tau mikir jagat iki rusak. Gitu. Maka disebut Jawa jiwa. Dari olah penyatuan antara Jawa rasa dan akal, dari ning dan nung, dari ning dan permenungan. Makanya ajaran khas kita tuh merenungi. Makanya alirannya disebut penghayat atau kapitayan gitu loh. Baru lahirlah Jawi. Jawi itu hasil mahakarya dari konsekuensi penyatuan rasa dan akal itu mewujudkan sebuah karya. Bangun peradaban, bangun situasi politik, bangun kerajaan, nyipta mobil, nyipta omah, nyipta apa, itu Jawi. Nah 3 landasan ini, karya ini akan menjadi bermanfaat kalau di dalam ini sudah stabil. Maka disebut mental, maka disebut spiritual, mental, ya, mahakarya. Nah maka disebut ajaran ini oke, gitu. Ono sing ngarani ajaran Majapahit itu adalah ajaran ilmu Trisabda, Jawa, Jiwa, Jawi. Ono semua sedulur papat 5 pancer. Karena kembali kepada atmosfer yang sebenarnya kembali ke kecerdasan alam. Karena kita itu memiliki potensi itu. Hanya gara-gara kita itu mengikuti sebuah lingkungan yang terus memberikan pembatasan mindset atau bersifat doktriner, kita itu menjadi manusia yang seperti pingsan, enggak siuman. Nah hari ini saya bilang masyarakat kita hari ini masyarakat gagal. Karena lebih banyak menderita daripada bahagia. Hanya gara-gara menunggu besok masuk surga. Oke. Itu gara-gara tidak diajarkan mengalami apa yang ada. Sebentar Pak, saya potong dulu. Ini saya menangkap sesuatu yang penting. Kalau boleh tahu Mbak, masa kejayaan Majapahit dulu, keyakinan atau mungkin sudah ada agama apa sih Mbak dari bangsa-bangsa Majapahit itu? Apakah mungkin agama dari luar sudah masuk Mbak? Atau mungkin masa Majapahit itu sudah mempunyai zaman keyakinan sejarah periode yang saya sebut Jawa Buddha itu sudah ada pengaruh dari Hindia. Karena ada pengaruh dari beberapa ajaran yang mengambil substansi dari aliran Brahmanik, itu dari sub ajaran Weda, kitab kuno di Hindia. Itu sudah ada pengaruh. Karena sebenarnya bukan Hindu ya, maka disebut Kasiwan. Karena ajaran Hindu itu sebenarnya kan penyatuan. Karena di Hindia sendiri itu pecah oleh kolonial. Nah untuk melawan meredam aktivitas kolonial Alexander Agung itu, yang akhirnya kalah dengan Yogin,
ketika masuk India itu kan menyatukan namanya konsep Hindu. Jadi ajaran Jainisme, aliran Brahmanik, ya penganut Weda, penganut penghayat seperti ada di Jawa itu disatukan. Seperti apa dia ngomong Hindu itu kejawen gitu loh. Oh gitu. Nah akhirnya dari seluruh corak ajaran keyakinan itu sekarang digantikan menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Itu sama, itu sebuah himpunan perkumpulan, ya komunitas persatuan untuk melawan kolonial pada waktu itu di India. Nah itu dibawa ke sini. Karena ciri khas yang dipakai pengaruhnya itu jelas ajaran Kasiwan. Baru ada ajaran Kasogatan itu Kabudan. Kasogatan versi Budanya Nusantara sendiri. Karena di zaman era Sriwijaya dan Mataram Medang Iring Bumi Mataram atau sering jeneng sebut Medang Kamulan itu. Nah, itu kita sudah menjadi pusat studi agama Buddha, Hindu Buddha sedunia. Karena tradisi di sini itu kan kita yang menguasai sekolah namanya, kita punya pusat sekolah namanya Dharmapala di era Sriwijaya. Itu pusat studi untuk menerjemahkan kitab Sutra Paranibbana, kitab seluruh ajaran Buddha. Karena bahasanya masih menggunakan Sanskerta. Nah, bahasa Sanskerta itu bahasa internasional di waktu itu, semacam seperti itu. Karena itu berhasil menghegemoni setiap wilayah ya. Karena India melakukan ekspansi itu. Karena dibawa ke sini. Akhirnya kan banyak saduran kitab Mahabharata, Parwa 1, 2, 3 gitu loh. Akhirnya di sana Hindia wayangnya sama ya, dugaan saya wilayah Hindia Bharatawarsha, Jambudwipa seperti daratan Cina dan Bharatawarsha itu Hindia, semenanjung Malaya sampai Asia Pasifik. Itu dulu satu kesatuan disebut Jawa Dwipa atau Antala Dwipa. Nah, kebetulan karena ini pecah oleh wilayah gempa bumi, polaritas dan lain sebagainya, ini pisah. Nah, akhirnya sisa-sisa ajaran itu mirip. Misalnya yang Cina itu kan ada Kapitayan, ada Tao gitu. Bahwa kita adalah Sang Hyang Pitoyo. Akhirnya jadi Kapitayan, di sana ajaran Tao sama. Konsepnya dualitas menuju tunggal. Nah, ini dugaan saya. Akhirnya ketika literasi jadang gini, ajaran Jawa Buddha itu sudah periode Jawa Buddha di era sejarah ini memang kuat wilayah pengaruh Hindiaisme. Jadi diomong Hindu Buddha. Hindu Buddha pada waktu itu. Dan akhirnya ketika wong saiki aku ngomong Jawa, aksara Jawa Kawi dan lain sebagainya. Karena aksara Jawa itu kan aksara buatan orang kita yang Jawa Kawi ini. Karena itu aksaranya adalah Palawa awalnya. Terus ada bahasa Dewanagari, Pranagari, aksara ini. Nah, aksara ini jadi Jawa 41 ini. Akhirnya jadi bahasa Jawa Kawi. Jadi aksara Jawa Kawi, bahasanya Jawa kuno. Nah, akhirnya dirubah lagi di era Mataram baru menjadi aksara Carakan 20 aksara. Di Bali 18 namanya Wrehaspati. Dan kita punya acara magis kuno namanya Daksasara. Makanya dari awal saya datang ke sini itu, saya bingung ini bahasa huruf apa ini Mbak ya? Mungkin bisa di-share sedikit Mbak, supaya saudara pendekar bisa mengenal aksara kuno ini. Ya ini aksara kita. Jadi bangsa yang besar itu menurut saya memiliki aksara. Cina di aksara dewi ya. Aksaranya apa namanya? Cina. Akhirnya bahasanya kan Mandarin. Mandarin kan bahasa. Betul. Nah, aksaranya kan ada sendiri. Apa itu saya lupa itu. Jepang punya aksara sendiri. Bangsa yang memiliki aksara dan menggunakan bahasanya sendiri dan selalu mentranslate aksara kuno itu. Ya, yang selalu mentranslate ajaran dari luar menuju ke bahasa dan aksaranya itu bangsa maju. Nah, tapi hari ini kita bahasannya tetek bengek gitu, tapi aksaranya Latin. Berarti kita melegitimasi kita pernah dijajah, berarti. Dan menurut kita ini termasuk sejarah ya, Mbak. Jadi, ini salah satu jenengan ngomong kenapa kita punya peradaban di era itu. Ya karena punya aksara. Harusnya ini diajarkan juga, Mbak, agar saudara-saudara pendekar di Nusantara itu semakin tahu, Mbak. Sejarah dari budaya Nusantara itu sudah sampai seperti ini, peradabannya mengenal huruf bla 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 supaya pemikirannya kalau saya itu ngajarkannya sebisanya ya. Karena kan seharusnya ini yang melakukan ya mungkin ahli aksara ya yang sudah lulusan UGM maupun di Monggo tanah, tapi tidak menutup kemungkinan ini memang milik kita aksara-aksara ini. Berarti bukan Hono Coroko ya, Pak? Itu Hono Coroko milik kita, cuma periodenya berbeda. Jamannya. Ya misal kayak bahasa Jawa Kawi ini, aksara Jawa Kawi ini 41. Itu sudah memiliki huruf vokal. Kalau Jawa Carakan kan konsonan, maka dia ada pasangan. Karena mulai Hono Coroko gitu loh. Jadi untuk ada A I U E O nya harus butuh sandangan atau pasangan. Nah kalau Jawa Kawi ini sudah ada sendiri aksaranya yang memang vokal gitu loh. Betul. Nah ini sebuah kekayaan bangsa kita karena sebenarnya leluhur kita tuh kreatif gitu loh. Jadi nek pomone oleh merek Cina teko kene oleh tapi bar kita gawe brand dhewe. Itu gak apa-apa. Gawe brand dhewe. Walaupun ini dari India tak Jawa kayak gitu. Kolaborasi karena budaya kolaborasi, sinkretisme, akulturasi itu cermin kebinekaan.
Karena ajaran Nusantara kuno itu hanya mengetahui sistem energi yang diaktualisasikan untuk sikap dan budi. Jadi selama tidak melanggar satu gotong royong, dua toleransi, ketiga harmonisasi, ajaran apapun boleh ada di sini. Tapi nek melanggar tiga ini ya mulai. Kamu tereliminasi, tidak boleh. Nek melanggar olah harpo agama aliran apa, tapi aja ngelanggar telu iki lho ya. Karena siji kenapa gotong royong? Hidup kita itu struktur gotong royong, sedulur papat lima panjer. Tubuhmu itu gotong royong, ono irung, kuping, mripat beda enggak? Tapi dalam satu tubuh. Ojo sampai eker-ekeran duwe fungsi sendiri-sendiri. Makanya satu gotong royong. Tubuh kita itu didesain dari seluruh kehidupan. Seluruh sel miliaran, enek bakteri, enek cacing, enek apa urip ning jero awake jenengan ini gotong royong. Terus kowe ngombene obat mateni bakteri, pada bakteri itu digunakan untuk mengelola sari-sari makananmu untuk pembusukan dan lain sebagainya. Nah, nek awak kamu menolak gotong royong, jelas kamu terdisharmonis dari situs ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, toleransi. Orang Jawa tuh nglenggono nek urusan keyakinan harus gawe urip foto tentang itu. Ya bebas lah. Sing penting aja maksane wong liya. Aku ki yakin nek ngombe uyuh ki enak ya, tapi ora tak paksa ning sampean. Tapi kenyataannya sekarang pada maksa, Pak. Nah, Saling memperkosa hak ini. karena masuk neng imperialis kapitalis. Karena dengan memaksa itu menghegemoni, akhirnya iso dodolan produk. Itu aja sebenarnya.